السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan nikmat, atas segala limpahan hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada maghrib yang berbahagia ini, maghrib yang mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan rahmatnya di tengah kita semua. Maghrib yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi kita semua. Maghrib yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan yang namanya curahan nikmat kepada kita semua. Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita yang wajib kita syukuri nikmat tersebut, yang wajib kita kembalikan kepada Allah dengan sebuah amal ketaatan, yaitu amal saleh, bukan amal keburukan, yaitu amal saleh. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwan fiddin azakumullah, melanjutkan kajian kita tentang Kutaib al-usul al-thalatha wa adillatuha, tentang 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Sekarang kita memasuki masih muqaddimah dan masuki pasal yang selanjutnya. Sebelumnya seperti biasa review terlebih dahulu. Di bulan kemarin Anda sebutkan bahwa Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala membagi dari jihadun nafs, membagi jihad melawan hawa nafsu seseorang menjadi 4 macam. Masih ingat? Lupa. Masya Allah. Biasa manusia akan suka lupa, Pak. Masya Allah. Jihadun nafs yang dibagi oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ada 4 macam, kata Imam Ibnu Qayyim. Apa saja itu? Tunjuk tangan. Tenang Pak, ada hadiahnya insyaallah. Seperti biasa. 2 saja, nggak usah 4 deh. 2. Yang pertama, kedua, apa? Apa? Silakan. Jihad pertama ala ta'allumil huda wa dinil haq, untuk mencari yang namanya al-huda, petunjuk, dan juga agama yang benar, yaitu mencari ilmu yang benar. Mumtaz. Yang kedua, Pak? Mengamalkan an yujahidaha ala amalihi wa ilmihi, yaitu berjihad untuk mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Mumtaz, masyaallah. Betul, Pak, silakan. Afwan, saya harus ke situ, harus ini. Jazakallahu khair. Afwan, barakallahu fiik. 2 lagi. Wow, masyaallah. Udah dibuka kuncinya langsung paham. 2 lagi apa? Tolong. Apa? Jihad melawan apa? An yujahidaha ala, berjihad mendakwahkan ilmu kepada yang lainnya. Yang keempat, yang terakhir, insyaallah. Enggak enak-enaknya aja ada dakwah, sabar, yang lengkap ya kita, masyaallah. Wallah, jazakallahu khair.
Oh iya. Barakallahu fiik. Itu 4 tingkatan jihadun nafs kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq, berjihad untuk mencari al-huda, kebenaran, dan juga agama yang benar. Berjihad mencari ilmu, karena yang namanya ilmu tidak la yastata'ul ilm bi rahatil jasad kata Yahya bin Abi Katsir. Tidak akan mungkin ilmu didapatkan dengan tubuh yang santai, yang tenang, yang rahah, enggak bisa. Yang kedua, untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, karena ilmu butuh dengan amalan ya ikhwan. Ilmu, buah dari ilmu yang paling terpenting tidak lain tidak bukan adalah mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, karena ilmu tersebut akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala apakah kita amalkan ilmu tersebut atau tidak. Dan yang ketiga, ketika kita punya ilmu, mengamalkan ilmu, maka berlanjut ke fase selanjutnya. Apa itu? Mendakwahkan di jalan Allah. Ilmu yang telah kita ketahui kita dakwahkan jalan Allah. Paling tidak, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Paling tidak keluarga kita ikhwan, kita dakwahkan. Yang terakhir adalah bersabar di atasnya, bersabar untuk menuntut ilmu, bersabar mengamalkan ilmu, bersabar di jalan dakwah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sabar yang dibagi dalam 3 definisi oleh para ulama, yaitu sabar ala ta'atillah, sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar alal masaib, sabar di dalam yang namanya musibah, ujian yang Allah berikan. Yang ketiga apa? Sabar di dalam takdir al-mu'limah, takdir yang tidak menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Kita teruskan, lihat di bukunya. Halaman berapa tuh anak megang bukunya? I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Dapat? Seperti biasa bahasa Arabnya di samping di kanan, bahasa Arabnya di bahasa Indonesia di sini. Dapat? I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Dapat? Halaman berapa yang dapat? 22. 62. Jauh juga. Oh, Pak, dari balik samping ya betul. Halaman 62 lihat. Karena megang bukunya salah. I'lam rahimakallah, ketahuilah mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan rahmat kepadamu. Ini yang kemarin anak katakan bahwa bagaimana uslub, bagaimana metode dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sangat lembut, selalu mendoakan para yukhatibul qulub, selalu menyentuh hati seseorang di antaranya dengan cara ini, yaitu mendoakan orang-orang yang mendengar dakwahnya atau membaca kitabnya. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, sesungguhnya menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah ta'allumu thalathi hadhil masail wal 'amalu bihinna, untuk mempelajari 3 masalah. Itu 3 masalah ini maksudnya, wal 'amalu bihinna, kemudian mengamalkan 3 masalah ini. Mengamalkan 3 masalah ini. Lihat ya ikhwani. Asy-Syaikh mengatakan di sini, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 masalah. 3 masalah ini yang akan kita bahas insyaallah panjang lebar nanti. Kemudian apa? Wal 'amalu bihinna, kemudian mengamalkan. Ya subhanallah, ilmu pasti selalu butuh dengan amalan ya ikhwan. Karena ketika setiap muslim dan muslimah mempunyai ilmu kemudian dia amalkan ilmu tersebut, maka janji Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kehidupan yang bahagia dunia akhirat. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-90 berapa? Yang hafal? Ayat ke-97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan ketika dia beramal saleh dia dalam keadaan apa? Iman, berilmu, beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Maka kami, kata Allah, pasti akan berikan kepada mereka yaitu kehidupan yang baik. Abdullah bin Abbas menafsirkan hayatan thayyibah ay hayatus sa'adah, kehidupan yang bahagia. Di antaranya juga ada yang mengatakan, Ali bin Abi Thalib menafsirkan hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia, ay al-qanaah, mendapatkan rasa qanaah, selalu merasa cukup dunianya, selalu merasa cukup akan pemberian Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, ketika seseorang berilmu, beriman, kemudian mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui,
janji Allah tabaraka wa taala akan memberikan kehidupan yang bahagia, masyaallah. Karena Syekh mengatakan di sini kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk berilmu, mencari ilmu dari 3 masalah ini, kemudian mengamalkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Apa saja itu? Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita, kemudian tidak meninggalkan kita begitu saja, tidak meninggalkan kita sia-sia. Bahkan arsala ilaina rasulan, Allah azza wa jalla mengutus para rasulnya kepada kita. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Barang siapa yang taat kepada rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan surganya, masuk ke dalam surganya Allah. Dan barang siapa yang barang siapa yang bermaksiat, durhaka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini yang pertama dari muqaddimah, yaitu Allah tabaraka wa taala yang menciptakan kita, Allah azza wa jalla yang memberi rizki kepada kita, dan Allah azza wa jalla tidak membiarkan kita sia-sia, ya ikhwan. Subhanallah. Manusia hidup di permukaan bumi ini bukan seperti hewan, ya ikhwan. Allah menciptakan hewan, Allah memberi rizki kepada hewan, tapi Allah azza wa jalla tidak berikan tugas khusus kepada hewan tersebut. Manusia tidak seperti ini nih. Manusia hidupnya bukan cuma makan, minum, kawin, tidur, meninggal, mati, bukan. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala berikan tugas yang sangat mulia bagi yang namanya hamba yang satu ini nih, al-insan. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat ke-115. Yang buka Qur'annya, yang bawa Qur'an silakan buka Qur'annya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian hanya sia-sia, enggak ada maksud dan tujuan? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kepada kami kalian tidak akan dikembalikan. Subhanallah. La ikhwan. Amanah yang Allah berikan kepada manusia al-insan, yang amanah ini ditawarkan oleh 3 makhluk Allah yang sangat luar biasa. 3 makhluk Allah yang kita enggak ada apa-apanya dibandingkan 3 makhluk Allah ini nih. Di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-72. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina an yahmilaha wa ashfaqna minha. Sesungguhnya kami menawarkan amanah ini. Amanah apa? Amanatud din, amanatur risalah. Amanah agama, amanah risalah ini nih. Kepada siapa? Kepada yang namanya para langit yang 7 lapis, begitu juga bumi yang 7 lapis, dan gunung yang menjulang tinggi luar biasa. 3 makhluk Allah yang kita enggak ada apa-apanya dibandingkan 3 makhluk Allah ini. Fa'abaina an yahmilnaha. Tapi mereka semua enggan untuk memikul amanah ini nih. Wa ashfaqna minha, dan mereka takut, khawatir tidak bisa yang namanya memikul amanah yang sangat berat ini nih. Karena mereka tahu amanah ini akan mas'ul nanti di yaumul qiyamah. Amanah ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah tabaraka wa taala ketika di yaumul jaza, yaumul hisab nantinya. Wa hamalaha al-insan. Kemudian amanah ini diberikan siapa? Dibawa oleh yang namanya al-insan, kita nih. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya namanya manusia al-insan sangatlah zalim dan sangatlah bodoh. Subhanallah. 2 sifat yang pasti melekat bagi manusia, enggak mungkin tidak, ikhwan. Sepintar apapun manusia, pada hakikatnya dia bodoh, jahil. Seadil apapun, pada hakikatnya dia zalim. Karena Allah azza wa jalla mengatakan zaluman jahula, sigha mubalaghah. Sesungguhnya namanya manusia sangatlah zalim dan sangatlah bodoh, luar biasa. Bagaimana tidak bodoh, bagaimana tidak zalim? Amanah yang Allah berikan kepada diri kita tuh, berapa banyak manusia ternyata yang mengabaikan amanah tersebut. Padahal di antara ciri-ciri orang yang munafik apa? Idza tumina khan. Ketika diberikan amanah dia khianat. Subhanallahilazim. Apakah kita mengaku diri kita isyhadu bi anna muslim, saksikanlah aku orang muslim, tapi ternyata diri kita tidak menunaikan amanah yang Allah berikan kepada kita, amanah yang paling berat ini, ikhwan. Amanatud din, amanatur risalah. Padahal Allah tabaraka wa taala yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita. Bukan cuma itu, Allah mengutus para rasulnya yang sangat mulia kepada kita semua agar yang namanya hambanya
tidak yang namanya hilang arah di dalam kehidupannya, tidak yang namanya tersesat terombang-ambing di dalam dunia ini sehingga hambanya bisa masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Allah turunkan yang namanya kitab-kitab agar menjadi yang namanya hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi lihat bagaimana manusia, subhanallahil azim. Berapa banyak manusia yang mengabaikan amanah yang telah Allah berikan kepada dirinya. Bagaimana ketika seseorang anak, para ulama sering menganalogikan, walillahi matsalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Ketika seorang anak dibesarkan oleh orang tuanya, diberikan yang namanya pendidikan, diberikan yang namanya rizki orang tuanya, terus sampai dia besar, sampai dia balik, sampai dia menikah dan lain sebagainya. Ketika dia sudah besar, tapi ternyata anak tersebut tidak berbakti kepada orang tuanya. Anak tersebut tidak memberikan hak yang layak pada orang tuanya, malah yang namanya memberikan hak kepada selain orang tuanya. Bagaimana orang tuanya, ikhwan? Walillahi matsalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah azza wa jalla lebih daripada orang tua kita, ikhwan. Enggak mungkin orang tua kita bisa menciptakan kita, Allah yang menciptakan kita. Enggak mungkin orang tua kita bisa memberi rezeki kepada kita kecuali Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Tapi bagaimana ketika yang namanya seorang muslim dan muslimah, seorang manusia disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah, dirinya enggan. Dirinya tidak mau untuk beribadah kepada Allah. Dirinya tidak mau untuk yang namanya bersujud di hadapan Allah, mentafakkur dirinya, menciptakan hakikat ubudiyah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Karena yang pertama ini kata Syekh mengatakan annallaha khalaqana, Allah yang menciptakan kita. Garis bawahi baik-baik ini benar-benar ya ikhwan. Tidak ada makhluk yang bisa menciptakan ya Allah. Karena hak yang namanya menciptakan hanya Sang Khaliq, hanya Sang Khaliq. Bukan cuma itu, warazaqana. Setelah Allah ciptakan, Allah berikan rizki kepada kita. Allah akbar. Bukan cuma itu, walam yatrukna hamala. Allah enggak biarkan kita sia-sia, tidak yang namanya tidak diberikan petunjuk dan lain sebagainya, tapi Allah berikan yang namanya hudan, petunjuk agar manusia tidak terombang-ambing dalam kehidupannya, agar manusia bisa kembali kepada kampung halaman aslinya, itu surganya kelak nanti. Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu ikhwani fid din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap dari umatku akan memasuki surga. Setiap umat Islam akan memasuki surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, yang enggak mau. Maka para sahabat Nabi SAW terperangah kaget. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan, siapa yang enggak mau masuki surganya Allah ya Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada aku, kata Rasulullah SAW, maka dia akan memasuki surganya Allah. Dia yang mau mendapatkan surganya Allah. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, bermaksiat kepada aku, maka dia orang-orang termasuk orang-orang yang enggan untuk mendapatkan surganya Allah. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala memutlakkan yang namanya taat kepada Rasulullah SAW adalah dimutlakkan taatnya secara mutlak. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-80, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Rasulullah SAW dari umatnya, maka sungguh dia telah mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sungguh dia telah mentaati Allah azza wa jalla. Timbul sekarang pertanyaan, ikhwan. Yang pertama disebutkan di sini, ketika seorang tersebut sudah meyakini Allah yang menciptakannya, sudah meyakini Allah yang memberikan rizki kepadanya, sudah meyakini bahwa Allah tidak membiarkan dia sia-sia di dunia ini, dia yakin itu semua tuh, masya Allah. Apakah dengan keyakinannya tersebut dan pengamalannya bisa langsung memasukkan dirinya ke dalam Islam atau tidak, ikhwan? Saya ulang, dia yakin bahwa Allah yang menciptakannya, dia yakin bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan rezeki kepadanya, dia yakin itu, dia syukuri benar-benar. Dan dia yakin bahwa Allah azza wa jalla tidak meninggalkan dia sia-sia, memberikan petunjuk selalu dalam hidupnya, dia yakin itu semua tuh. Pertanyaannya, apakah dengan otomatis bahwa orang tersebut telah memeluk yang namanya tunduk kepada syariat Allah, dengan kata lain dirinya telah termasuk golongan orang-orang muslimin? Hah? Tunduk?
Nah, ada khilaf nih, luar biasa nih ulama khilaf, Masya Allah. Ada yang bilang tunduk, ada yang bilang enggak nih. Bisa dua. Tunduk atau tidak? Maksudnya dia sudah termasuk orang Islam atau belum? Ini mana yang benarnya? Yang satu belum, yang satu sudah nih. Hah? Taib, yang bilang belum? Kedua orang doang. Yang bilang sudah tunduk? Nggak ada, abstain berarti, abstain yang banyak nih, Masya Allah nih. Tenang, nggak digigit terus, Masya Allah. Taib, yang bilang belum tunduk kenapa? Yang bilang belum Islam kenapa? Masya Allah. Yang bilang sudah tunduk, sudah termasuk Muslim. Apa dalilnya? Hah? Buka surat Luqman ya kan. Surat Luqman ayat ke-25. Begitu juga surat Az-Zukhruf ayat ke-87. Begitu juga surat Yunus ayat ke-31. Tiga nih. 3 surat yang menjawab pertanyaan ini. Yang pertama surat apa? Luqman ayat 25. Yang kedua Az-Zukhruf ayat 87. Yang ketiga Yunus ayat ke 31. Yang pertama surat Luqman. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Qul, jika engkau tanyakan kepada mereka ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab siapa? Allah. Surat Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika engkau tanyakan kepada mereka ya Muhammad, siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti akan menjawab siapa? Allah. Dalam surat Yunus ayat ke-31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakan ya Muhammad, siapa yang memberikan rizki? Lihat, siapa yang memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan juga menguasai pendengaran juga penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang dapat menghidupkan orang yang mati, mematikan orang yang hidup? Wa may yudabbirul amr. Siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaqulu nallah. Maka mereka akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah, kenapa mereka tidak bertakwa? 3 ayat ini menjawab yang namanya pertanyaan itu. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang tidak membiarkan dirinya sia-sia di dalam kehidupannya, ada maksud dan tujuan, maka ini belum cukup untuk memasukkan dirinya ke dalam Islam ya kawan. Kenapa? Karena kafir Quraisy juga meyakini Allah yang menciptakan mereka. Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi ini. Mereka meyakini itu tuh. Di antara dalilnya Allah Azza wa Jalla sebutkan 3 ayat ini nih. Di antaranya juga ketika yang namanya kisah Abdul Muttalib. Ketika yang namanya ontanya diambil oleh siapa? Abraha. Maka Abdul Muttalib datang kepada Abraha untuk mengembalikan ontanya. Maka Abraha mengatakan, apakah engkau datang ke sini untuk mengambil ontamu, sedangkan aku ingin menyerang Ka'bah nih, tempat yang paling kau muliakan luar biasa. Apa kata Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil wa Rabbul Ka'bah huwa Allah. Saya ini Rabbul Ibil. Rabb itu pemilik. Rabbul Ibil, pemilik onta ini nih. Wa Rabbul Ka'bah, dan pemilik yang namanya Ka'bah siapa? Allah. Dan Allah gak akan pernah membiarkan yang namanya tempatnya yang paling mulia itu engkau hancurkan. Syahid dari bahasan kita apa? Abdul Muttalib mengetahui, benar-benar meyakini Allah Azza wa Jalla yang menciptakan dirinya, memberikan rezeki kepada dirinya, mengatur alam semesta dan lain sebagainya, di antaranya mempunyai Ka'bah. Tapi Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka stempel apa? Musyrik. Allah berikan stempel apa? Musyrik, kafir. Karena ternyata ada yang kedua. Lihat ats-tsaniyah. Lihat yang kedua. Apa itu? Annallaha la yarda an yushrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak pernah ridha sama sekali tentang masalah apa? An yushrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Ketika seseorang mensyirikatkan, mensekutukan dirinya dengan hambanya dalam beribadah kepadanya, enggak akan pernah ridha Allah sedikit pun. La malakun muqarrabun, tidak kepada malaikat yang didekatkan kepada Allah, wala nabiyyun mursal, ataupun yang namanya nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla ke muka bumi ini. Ini yang namanya kafir Quraisy terjatuh yang kedua ini, ikhwan. Oleh karena itu para ulama membuat kaidah apa?
Yang pertama kita kenal dengan tauhid apa? Rububiyah. Tauhid rububiyah, al-iqrar bi anna Allah khalaqana wa razaqana. Benar-benar ada yang namanya pengakuan dalam diri ini bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur alam semesta, menguasai alam semesta dan lain sebagainya. Ini yang namanya kita kenal dengan tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah muhtajun ila tauhidil uluhiyah. Ini kaidah ikhwan. Tauhidur rububiyah muhtajun ila tauhidil uluhiyah. Tauhid rububiyah perlu dengan namanya tauhid yang kedua. Tauhid apa? Al-uluhiyah atau al-ubudiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal beribadah kepadanya. Ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam hal beribadah kepadanya. Yang kedua ini ikhwan, karena Allah Azza wa Jalla tidak pernah ridha disekutukan, disyirikatkan dengan sesuatu apapun, baik yang namanya malaikat yang didekatkan kepada Allah ataupun yang namanya nabi yang diutus. Oleh karena itu, tauhidul uluhiyah mutadammin li tauhidir rububiyah. Tauhid uluhiyah telah mencakup yang namanya tauhidur rububiyah. Maksudnya, seseorang tidak bisa memeluk Islam kecuali dia harus benar-benar mempunyai tauhid yang pertama dan tauhid yang kedua, yaitu mengesahkan Allah, mengetahui bahwa Allah yang menciptakan dirinya, memberikan rezeki dan lain sebagainya. Kemudian dengan itu ada buah yang kedua, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Dan yang ketiga, tauhid apa? Al-asma was sifat. Mengesahkan Allah dalam segala nama dan sifat Allah yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran dan telah ditetapkan Rasulullah SAW dalam As-Sunnah. Syamil li naw'ain, kata para ulama. Tauhid yang ketiga ini nih, syamil li naw'ain, mencakup dari dua tauhid yang sebelumnya. Tauhid asma wa sifat syamil li naw'ain, mencakup dari yang namanya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Karena itu ikhwani fid din azakumullah, Allah tabaraka wa taala berfirman di situ ada insyaallah di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-15 dan 16. Ini menjadi dalil bahwa Allah azza wa jalla mengutus para rasulnya dan wajib untuk ditaati. Allah berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila." Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul, syahidan 'alaikum, yang menjadi saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasul, maka Fir'aun telah durhaka kepada rasul ini. Siapa? Nabi Musa alaihi salam. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka Allah azza wa jalla berikan siksa yang sangat pedih bagi dirinya, yang sangat keras. Ya, ini akhdan syadida. Ketika yang namanya seorang hamba Allah, Fir'aun, yang mengaku ana rabbukumul a'la, na'udzubillah, aku Tuhan yang maha tinggi. Lihat ikhwan, bagaimana taghanya orang ini, bagaimana melampaui batasnya orang ini sampai mengatakan saya Tuhan yang maha tinggi. Maka Allah azza wa jalla mengatakan apa? Fa'asa fir'aun ar-rasul, maka sesungguhnya Fir'aun telah yang namanya durhaka kepada rasul ini, maksudnya kepada Nabi Musa alaihi salam. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka Allah azza wa jalla berikan siksa yang sangat keras bagi dirinya. Karenanya menjadi kewajiban bagi kita semua, ikhwani wa akhwati fid din rahimani rahimakumullah, untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah akan kita bahas tentang namanya rukun dari syahadatul rasul, rukun dari bagaimana, apakah konsekuensi kita ketika kita mengatakan kami bersaksi Rasulullah SAW itu termasuk utusan Allah. Di antaranya adalah ini, apa itu? Ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, mentaati apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Ikhwani fiddin azakumullah, itu yang pertama. Yang kedua yang tadi kita bahas, Allah azza wa jalla tidak pernah ridha untuk disekutukan sedikit pun dengan makhluknya dalam beribadah kepadanya. Tidak yang namanya malaikat yang didekatkan kepada Allah ataupun yang namanya nabi yang diutus. Maksudnya ketika seseorang berdoa kepada Allah, misalnya ketika seseorang meminta kepada Allah, ternyata di lain kesempatan juga dia meminta kepada selain Allah, minta kepada malaikat Jibril misalnya,
minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang di depan mata kita, masya Allah, banyak, luar biasa. Minta kepada orang salihin, datang kepada kuburnya orang salihin, meminta kepada orang salihin tersebut. Ini syirkun akbar, ya kan? Ini syirik besar luar biasa yang menghapuskan seluruh amal seseorang, yang bisa membatalkan syahadatul la ilaha illallah, yang bisa membatalkan syahadatnya ketika seseorang melakukan hal ini. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Jin. Lihat di situ, ada di situ. Di dalam surat Al-Jin ayat ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu adalah kepunyaan Allah, adalah miliknya Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah mengajak, janganlah berdoa, janganlah meminta kepada selain Allah sedikit pun. Janganlah kalian meminta kepada selain Allah. Maksudnya di situ jangan meminta kepada selain Allah. Masajid di sini ada dua tafsiran, ada dua makna. Masajid di sini yang pertama kata para ulama, ai makanus sujud atau makanul ibadah. Masajid di sini yang pertama maknanya adalah tempat sujud atau tempat beribadah. Maksudnya masjid yang seperti ini nih. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Pada hakikatnya masjid ini kepunyaan Allah karena yang terkenal Baitullah. Maka jangan kalian pernah melakukan kesyirikan di dalam yang namanya rumah Allah ini. Yang kedua, tafsiran kedua, makna kedua dari masjid di sini adalah a'dha'us sujud. Adalah anggota apa? Anggota sujud kita nih. Anggota maksudnya anggota badan kita nih, ikhwan. Anggota badan kita, karena ketika sujud maka seseorang pasti akan semuanya anggota badannya akan ikut. Ada dua tafsiran, saya ulang. Dari masjid di sini yang pertama tadi apa? Makanus sujud atau makanul ibadah, tempat sujud atau tempat ibadah, maksudnya masjid Baitullah. Yang kedua ada apa? A'dha'us sujud. Anggota badan kita yang kita pakai untuk sujud nih. Jadi ketika seseorang mengatakan ana tidak yang namanya berbuat syirik kepada Allah dalam masjid. Tapi ketika berbuat syirik di luar masjid gimana? Kenaannya yang kedua ini, a'dha'us sujud. Maka dia telah apa? Berbuat kesyirikan di dalam yang namanya hak dalam badannya itu sendiri. Karena a'dha'us sujud adalah yang namanya badan kita ini, wajib kita yang namanya tidak boleh sama sekali seseorang muslim dan muslimah tundukkan kecuali kepada Allah. Dan ini banyak ya kan, luar biasa. Berapa banyak adat yang ternyata adat ini menyimpang dari yang namanya agama Islam, luar biasa. Berapa banyak yang ketika pernikahan kemudian ada acara apa? Makanan ini masuk musik, ada urusan musik nih. Urusan ini apa? Ketika pernikahan sungkem. Karena seorang makhluk diharamkan untuk ruku dan sujud kepada makhluk yang lain, ikhwan. Lihat ketika sungkem, subhanallahilazim. Ketika kepala ini ditundukkan lebih daripada mestinya. Di antaranya juga ketika bela diri, ngapain dah? Salam kepada suhunya, insyaallah. Kata Rasulullah SAW apa? Kalaulah seandainya boleh seseorang sujud atau ruku atau sujud kepada orang lain, kepada makhluk, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud dan ruku kepada siapa? Suaminya. Berarti pada dasarnya tidak boleh, haram. Tapi betapa banyak kaum muslimin yang melakukan ini kan adat istiadat, gak bisa ditinggalkan, masya Allah, luar biasa. Padahal bertentangan dengan apa? Dengan syariat Islam. Karena yang namanya a'dha'us sujud, anggota badan ini tidak boleh kita ruku atau sujud kecuali kepada yang punya pada hakikatnya anggota badan ini nih. Karena hakikatnya bukan punya kita ini. Kepada Allah Azza wa Jalla kita harus tundukkan yang namanya anggota badan ini dalam ruku dan sujud. Tidak boleh kepada selainnya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Berapa banyak manusia yang luar biasa dalam yang namanya perkara ini, ya kawan. Pemerintah punya program ada mengentaskan kemiskinan, masya Allah, bagus, luar biasa programnya. Tapi kata para ulama apa? Jauh lebih berbahaya atau jauh lebih bermanfaat ketika seseorang punya program mengentaskan kesyirikan. Mengentaskan apa? Kesyirikan. Kemiskinan yang pertama kata para ulama biqadarillah, karena takdirnya Allah. Ada orang yang miskin, ada orang yang kaya, pasti nggak mungkin itu.
Yang kedua, umat Rasulullah SAW tidak takut umatnya miskin. Nggak takut. Hadis tentang yang namanya miskin, fuqara akan mendekatkan kepada yang namanya kekafiran, hadis dhaif. Yang ada sebaliknya. Apa kata Rasulullah? Inna akhwafa ma akhafu alaikum at-takatsur. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian apa? At-takatsur, saling bermegah-megahan, saling berbangga-bangga dalam kehidupan dunia kalian. Wallahi, dalam hadis lain, wallahi mal faqra akhsha alaikum, kata Rasulullah, demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, kata Rasulullah. Walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya kama busitat man kana qablakum. Akan tetapi aku takutkan kepada kalian ketika yang namanya dunia ini dihamparkan di hadapan kalian, gampang nyari dunia, Masya Allah. Seperti umat-umat terdahulu. Seperti umat-umat terdahulu gampang nyari dunia, Masya Allah. Tapi ternyata dengan itu fa'ahlakathum kama ahlakathum, menjadikan kalian hancur, menjadikan kalian mendapatkan kehinaan seperti umat-umat terdahulu mendapatkan apa? Kehinaan, kehancuran. Jadi bukan kefakiran ditakutkan Rasulullah SAW. Saya katakan bukan itu program yang tidak bagus, Masya Allah. Tapi jauh lebih baik ketika yang namanya program mengentaskan apa? Kesyirikan. Luar biasa, ikhwan. Berapa banyak yang namanya dari yang namanya umat-umat terdahulu yang Allah hancurkan umat tersebut karena apa? Karena kesyirikan, subhanallah. Ketika yang namanya dosa-dosa yang lain, Allah masih berikan yang namanya toleransi bagi orang tersebut untuk bertaubat kepada Allah. Tapi ketika kesyirikan, antum lihatnya, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Madian dan lain sebagainya, Allah hancurkan karena apa? Karena kesyirikan. Betapa banyak manusia yang Allah tabaraka wa ta'ala hancurkan karena satu dosa ini nih. Dan ini luar biasa kesyirikan ini, ikhwan. Luar biasa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik ini nih. La haula wala quwata illa billah. Tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya apa? Ketika seseorang mati membawa dosa kesyirikan. La ilaha illallah. Berapa banyak kita lihat di kampung-kampung atau mungkin di tengah kita, di depan mata kepala kita, ketika orang dengan yang namanya embel-embel tanda kutip ziarah kubur. Ziarah apa? Kubur. Tapi ternyata datang ke situ ngapain? Dia minta kepada ahli kubur tersebut. La haula wala quwwata. Minta kepada ahli kubur tersebut, ya Allah, ya fulan, ya syekh, ya orang salihin, berikan kepadaku jodoh, berikan kepadaku rizki dan lain sebagainya. Syirkun akbar, ya ikhwan. Syirik besar, dan ini harus yang namanya tahdzir lil ummah, memberikan namanya peringatan kepada umat bahwa ini perkara dosa besar yang paling besar yang Allah tidak ampuni ketika seseorang mati membawa dosa ini nih. Allahu akbar. Yuhbad jami'ul amal, akan yang namanya dihapuskan seluruh amal seseorang. Dan yang lebih luar biasa lagi, yukhallat sahibahu finnar. Allah Azza wa Jalla akan kekalkan yang namanya orang pelaku syirik ini mati dalam membawa dosa kesyirikan di dalam api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya yang kedua ini nanti insyaallah taala akan kita bahas panjang lebar dalam pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, ats-tsalitsah, anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah, sesungguhnya orang yang mentaati Rasul dan juga mentauhidkan Allah, la yajuzu lahum walah man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Maka tidak boleh dirinya mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun itu adalah karib kerabatnya terdekat. Subhanallah. Lihat ikhwani, ini masalah tauhid, ini masalah akidah ikhwan. Masalah apa? Masalah al-hub, al-mahabbah, masalah cinta, al-mualah, loyal. La yajuzu lahum walah man hadallahu wa rasulah. Tidak boleh dirinya loyal, mempunyai sikap loyalitas, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut anggota kerabatnya terdekat. Subhanallahiladzim. Lihat, mungkin diri kita ikhwan, berapa banyak diri ini yang ketika menggemari jadi idolanya siapa? Pemain bola. Bangga ketika pakai yang namanya jersey untuk sekarang, kemudian di belakangnya ada tulisan siapa? Ada tulisan orang kufar. Kalau nggak ada tulisannya nggak apa-apa insya Allah. Tapi kalau ketika ada tulisannya apa? Bahkan anaknya dipakein tuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan apa? Apakah seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bangga dengan memakai sesuatu nama yang namanya di belakangnya ada orang kufar yang selalu mensyirikan Allah dan Rasulnya? Dan ini bukan perkara kecil ya ikhwan. Berapa banyak orang-orang yang tahu tentang masalah ini tapi yang luar biasa masih tetap ini. Atau yang namanya menggemari yang namanya pemusik dari barat,
atau menggemari yang namanya penyanyi yang memang jelas-jelas orang tersebut kufar, kafir luar biasa. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Karena masalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, masalah akidah ya ikhwan. Masalah akidah. Oleh karena itu nanti ada syirkun fil mahabbah. Ada yang namanya syirik dalam kecintaan. Berapa banyak orang-orang yang terjatuh dalam syirik kecintaan ini nih. Oleh karena itu Anas bin Malik mengatakan apa? Aku tidak pernah merasa bahagia, senang luar biasa kecuali hari ini. Ketika apa? Ketika Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya nanti di surga, di yaumul qiyamah kelak, nanti di akhirat. Ketika seseorang cinta kepada orang kufar, orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya, maka bukan mustahil Allah Azza wa Jalla akan kumpulkan nanti di akhirat kelak di dalam orang-orang kufar, itu di dalam nerakanya Allah, karena dirinya tidak menempatkan cintanya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya berikan kepada haknya begitu. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, tentang masalah cinta ini al-muwalah, loyal kepada orang-orang kafir, luar biasa. Berapa banyak orang-orang yang di televisi kita lihat ikhwan mengaku dirinya Islam, tapi ketika yang namanya Islam dihujat luar biasa, dirinya paling muncul paling pertama tuh membela apa? Membela orang yang menghujat Islam tersebut. Munafik pada hakikatnya ikhwan. Munafik. Gak ada orang Islam yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, ketika Islam dihujat dia tampil bukan menghujat orang kufar tapi membela orang. Gak ada ikhwan. Tidak ada sama sekali. Karena Allah mengatakan jelas, walau aqraba qaribin, walaupun itu anggota terdekat dari dirinya, kalau dirinya tidak beriman kepada Allah, tidak ada yang namanya rasa cinta kepada mereka. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita disuruh fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah yang namanya milah Ibrahim, agama Ibrahim yang lurus. Lihat bagaimana dengan Azar, ayahnya. Bukan Nabi Ibrahim tidak berikram, tidak yang namanya muliakan ayah, muliakan luar biasa. Dengan yang namanya uslub yang baik dia dakwahkan, tapi dia mengatakan apa? Dirinya tidak akan pernah yang namanya mencintai ayahnya ini sampai apa? Hatta tu'minu billahi wa rasul. Sampai dirinya mencintai Allah dan Rasulnya. Ini akidah Islam ya ikhwan, yang harus kita tanamkan dalam diri ini dan kita tanamkan dalam keluarga kita. Jangan sampai yang namanya akidah Islam ini kemudian kita kaburkan di tengah masyarakat kita. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri kita, dan insyaallah taala kita lanjutkan di kajian selanjutnya dari pembahasan Al-Kutub wa al-Uthul as-Salasa. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, mendakwahkan ke tengah masyarakat, dan juga bersabar di atas itu semua, agar Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita husnul khatimah, dan Allah Azza wa Jalla masukkan kita dalam surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Dan terakhir jangan lupa dikumpulkan lagi bukunya, jangan dibawa pulang. Saya ingetin terus nih, karena biasanya juga khilaf, masya Allah. Atau kantongin, masya Allah. Allah taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.